itu rukun Islam yang pertama, dan kalimatnya bukan mengucapkan dua kalimat syahadat, tetapi apa? Kesaksian. Atas apa? Atas Allah sebagai Rabb dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Lalu yang kedua, ketiga, keempat sampai dengan yang kelima itu bentuk aplikasi dari kesaksian kepada Allah dan Rasulnya yang disebut dengan ibadah. Sekarang iman, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada berapa? Kayak mereka sebut lima, mana benar-benar tarik kayaknya rata deh. Ya, yang pertama apa? Iman kepada. Yang kedua, naon kodo dan kodar. Jauh amat belajarnya. Yang pertama kepada. Yang kedua kepada. Naon? Kitab. Yang pertama kepada. Yang kedua kepada. Yang ketiga kepada. Naon? Yang keempat. Yang kelima. Keenam. Aduh. Cik para tokoh majelis taklim mangga urang kaji deui. Hitung-hitung di Al-Azhar. Sama-sama belajar. Saya tidak akan membahas moal ngaluarkeun urang rukun Islam jeung rukun iman waktuna moal bisa cukup. Sok nyerahkeun ieu menyerenkeun ieu nyangakeun ieu ka majelis taklim. Baik. Islam, iman, ihsan itu satu. Yaitu apa? Keesaan kepada Allah, kesadaran kepada diri bahwa Allah selalu memonitor kita. Kalau kita sadar dalam diri bahwa Allah selalu memonitor kehidupan kita, tidak akan kita berani melakukan dosa dan maksiat. Makanya Allah sediakan Rasul, Allah sediakan kitab, Allah sediakan sunnahnya, juga Allah sediakan mereka-mereka yang dipilih sebagai figur atau teladan atau contoh supaya bisa sesuai dengan ajaran Allah, mendapatkan keselamatan di dunia sampai dengan akhirat. Ihsan. Sekarang temanya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW supaya bisa membangun karakter pemuda yang religius. Kalau kita ingin membentuk karakter, kepribadian, sifat dan sikap sesuai dengan akhlak Rasul, berarti kita harus meneladani Rasulullah. Setuju nggak? Kita sepakati dulu. Kalau kita memang ingin membentuk dan membening daripada kepribadian akhlak kita berreligi, maka kita harus meneladani akhlak Rasulullah. Ayatnya sudah sangat jelas. Teladan buat kita adalah Rasulullah, dan Allah tetapkan di dalam Al-Quran dengan tegas. Laqad kana. Di situ ada dua lafaz, ada qad, ada kana. Kalimat yang menunjukkan benar-benar bahwa di dalam kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah contoh teladan buat kita. Sekarang kita tinggal balik tanya dalam diri kita. Ini kepada kaum bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, sesepuh, bini sepuh. Sudahkah kita meneladani akhlak Rasulullah? Sudah belum kita meneladani akhlak Rasul? Insya Allah. Kenapa jawabannya insya Allah? Karena tenyaho.
Damun nyaho mah pasti ngajawabna sudah. Betul? Sekarang kita ingin meneladani akhlak Rasul. Saya mau tanya, akhlak Rasul itu kayak mana yang harus bisa kita teladani? Tahu nggak? Tahu. Bagaimana kita mau meneladani akhlak Rasulullah? Bagaimana kita mau membentuk kepribadian nafs diri kita sebagaimana akhlak Rasulullah SAW kalau kita sendiri tidak tahu kriterianya, tidak tahu ciri-ciri tandanya daripada akhlak Rasulullah. Ingin tahu nggak kriteria kepribadian akhlak Rasul? Mau tahu nggak? Ya, jauh-jauh Bu, saya diundang dari Nederland ke Taman Balaraja. Insya Allah saya mah datang ke sini bukan pengen ngelawak, bukan pengen hahaha, bukan pengen ketawa ketiwi, tetapi insya Allah kita sama-sama belajar, menambah ilmu supaya ibadah kita menjadi sah, ibadah kita bisa diterima. Karena ada apa? Referensi ilmu. Lihat jelas di dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Ahzab Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayat ada dua kriteria. Yang pertama kriteria untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua itu kriteria untuk umat Muhammad. Kriteria untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin meneladani Rasulullah. Jadi kalau pemuda-pemudi generasi kita, termasuk kita orang tua yang membimbing anak-anak kita, orang tua yang menjadi pengayom, pelayan, awas posisinya kita mengayomi dan melayani generasi kita supaya mendapatkan kepribadian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pegang yang tiga hal ini. Dari Rasul kata Allah, laqad kana, sungguh benar-benar telah ada. Kepribadian di dalam Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah. Kenapa beliau itu sudah ditetapkan oleh Allah sebagai teladan yang baik, contoh figur yang terbaik? Karena Allah punya tujuan. Kenapa Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini? Kita lihat dulu tujuannya. Yang pertama, Allah menurunkan utusan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Minad dzulumati ila nur, membawa kita, menghijrahkan kita, mencerdaskan kita kalbu dari akidah dan tauhid kepada Allah, jauh daripada kegelapan kalbu hati kita kepada yang selain Allah. Jadi yang namanya minaz zulumati ilan nur bukan membawa manusia ke zaman gelap gulita ke terang benderang, ke zaman era gelap gulita eueuh lampu eueuh listrik kepada zaman yang banyak listrik dan LED-nya, bukan. Di ketika itu bukan orang banyak jahiliyah bodoh di bidang ilmu, justru banyak orang yang cerdas, banyak orang yang berilmu, banyak orang yang pintar-pintar. Tetapi ditugaskannya Rasul oleh Allah ke muka bumi ini untuk mencerdaskan kalbunya, mencerdaskan hatinya, memekakkan tauhid dan akidahnya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menutup daripada kegelapan yang selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama tujuannya. Tujuan yang kedua adalah apa? Rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh alam. Karena kita manusia banyak perbedaan, manusia banyak sekali aneka ragam, baik dari pendapat, suku, ras, dan semuanya yang Allah berikan kepada manusia perbedaan. Tapi jadi
satu dengan adanya Rasulullah, menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Lalu yang ketiga apa? Liutamima makarimal akhlak, menyempurnakan perilaku yang baik, mengkondisikan akhlak perbuatan kita menjadi akhlak perbuatan yang baik. Umat Muhammad itu berakhlakul karimah. Sementara Rasul Muhammad SAW itu berakhlakul azimah, akhlak yang agung, akhlak yang mulia, karena beliau diciptakan dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diciptakan daripada ruhnya baginda Rasulullah SAW. Maka yang menjadi bapak moyang rohaniah kita itu adalah beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah saya sampaikan 4 fasilitas dari Allah untuk kita sebagai manusia, supaya sesuai dengan ketika Allah ciptakan kita di alam arwah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kita diciptakan oleh Allah sebaik-baiknya makhluk, makhluk yang paling sempurna, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung. Sempurna, agung dan mulianya manusia karena disempurnakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah turunkan 4 fasilitas itu untuk manusia. Dari kewenangannya atas Rasulnya, Allah turunkan berupa tujuan yang 3, supaya benar-benar umatnya selamat di dunia sampai dengan akhirat. Lalu yang ketiga adalah tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tugas baginda Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya dari Allah? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silahkan buka Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman pegangan hidup kita, firman Allah, dan semuanya ada perjalanan kehidupan kita termaktub di dalam Al-Quran. Surah apa? Al-Baqarah ayat ke-151. Di situ adalah salah satu dari firman Allah yang menyebutkan tentang tugas dari beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata Allah dalam firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fiikum, sebagaimana aku turunkan utusanku untuk kalian. Rasulullah yaitu Muhammad SAW yatlu alaihim ayatina, untuk membacakan ayat-ayat Allah. Yang pertama, membacakan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2, ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Ayat yang tersurat adalah Al-Quranul Karim. Ayat yang tersiratnya adalah bentuk aplikasi yang ada di dalam Al-Quran, yaitu akhlak dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kalau ditanya apa akhlak Rasul, mana akhlak Rasul, apa akhlak baginda Nabi, yaitu Al-Quran. Al-Quran itu akhlak Nabi, Al-Quran itulah kepribadian Nabi, dan yang menjadi teladan untuk kita dari beliau semuanya ada di dalam Al-Quran. Lalu yang kedua, apa tugas Nabi dari Allah untuk umatnya? Wa yuzakkikum. Apa itu wa yuzakkikum? Mensucikan kita, membersihkan kita, menyelamatkan kita, menolong kita, membantu kita supaya bisa mendapat ridho, rahmat, keselamatan di dunia sampai dengan akhir. Makanya dari 25 nabi dan rasul, hanya 1 seorang nabi dan rasul yang mendapatkan kewenangan dari Allah untuk bisa memberikan syafaat, untuk bisa memberikan pertolongan, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita bisa mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumul qiyamah nanti sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Allah tegaskan di dalam Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu 'alaihi tuh. Kalau pengen selamat dunia dan akhirat, banyak-banyak bersolawat, karena Allah saja, malaikatnya Allah saja itu bersolawat kepada baginda Nabi. Maka Allah memerintahkan kepada kita yang punya iman dalam kalbunya, yang punya keyakinan kepada Allah dan Rasulnya, bersalawatlah kepada baginda Nabi dan mengucapkan keselamatanlah kepada beliau supaya kita bisa mendapatkan keselamatan atau syafaat. Apakah ada pendukung dari makhluk yang lain tentang sholawat? Nggak tanggung-tanggung, Bu. Ada 4 malaikat yang menjadi pendukung, yang menjadi fasilitator, yang menjadi penopang buat umat Muhammad kelak ketika dia akan menempuh perjalanan yang panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Mana 4 malaikat itu? Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang keempat Ijrail. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail bersaksi kepada Allah, minta legalitas kepada Allah melalui Rasulnya. Apa kata Jibril?